Anak Pivot, berjumpa kembali bersama Miss Ri, tentunya dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki materi bab baru ya, yaitu bab 4, materi tentang panjang dan berat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, yaitu kita akan menentukan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat, dan kita juga akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pengukuran panjang dan berat. Yang pertama, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Mengukur panjang kesatuan sentimeter terdekat. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat dua gambar, yaitu pensil dan juga pulpen. Yang pertama, panjang pensil, kalau teman-teman perhatikan, itu cukup dekat ke 14 cm. Jadi, panjang pensil ke sentimeter terdekat yaitu kira-kira 14 cm. Sedangkan perhatikan gambar pulpen, panjang pulpen cukup dekat dengan 15 cm. Jadi, panjang pulpen ke sentimeter terdekat yaitu kira-kira 15 cm. Berikutnya kita akan mengukur dengan satuan meter dan juga kilometer. Perhatikan gambar berikut, di sini ada plang menunjukkan untuk menuju dan Mogot harus keluar tol kira-kira 500 meter di depan. Jadi, untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran lebih panjang, kita biasanya menggunakan satuan meter atau M dan juga kilometer atau km. Berikut di sini terdapat contoh soal. Nina mempunyai sebuah pita. Panjang pita Nina adalah 30,6 cm. Berapa sentimeter panjang pita Nina jika dibulatkan ke satuan terdekat? Untuk penyelesaiannya, di sini diketahui bahwa panjang pita Nina adalah 30,6 cm. Untuk pembulatan, maka kita lihat angka setelah koma. Nah, di belakang koma itu terdapat angka 6. Ternyata 6 itu lebih dekat, lebih dari 5. Maka pembulatan dilakukan ke atas. Sehingga panjang pita Nina jika dibulatkan adalah 30 ditambah 1, yaitu 31 cm. Berikutnya, misalkan di sini ada sebuah benda, kalau kita ukur menggunakan penggaris, itu panjangnya adalah 6,3 cm. 6,3 cm, maka jika dibulatkan ke satuan terdekat, itu menjadi 6 cm. Nah, dari contoh soal tadi, anak-anak, jadi kadang-kadang pengukuran panjang itu tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Ini yang disebut dengan pembulatan. Pembulatan yaitu mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengukuran panjang, kali ini kita juga akan belajar tentang satuan pengukuran panjang. Satuan pengukuran panjang itu terdapat 7 tangga satuan, di mana setiap dia naik satu tangga, maka akan dibagi 10. Berlaku juga sebaliknya. Jika dia turun satu tangga, maka dikalikan 10. Tangga satuan panjang itu apa saja? Tangga satuan panjang yaitu terdapat kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Itu adalah tangga satuan panjang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal hubungan satuan panjang. Di mana setiap dia turun satu tangga, maka dia akan dikali 10. Lalu kalau dia turun 2 tangga, bagaimana Misri? Nah, kalau dia turun 2 tangga, maka dikalikan 100. Nah, anak-anak kadang masih keliru. Kalau turun 2 tangga, maka dikali 20. Itu salah ya, karena dia turun 1 tangga dikali 10, maka kalau turun 2 tangga dikali 100.
Berlaku juga seterusnya. Misalkan dia turun 3 tangga, maka dikalikan 1000. Misalkan dia turun 5 tangga, maka dikalikan 10.000. Dan seterusnya. Berlaku juga apabila dia naik. Misalkan milimeter ke sentimeter, dia naik atau turun? Ya, dia naik. Karena dia tangganya arahnya naik, maka dibagi dengan 10. Lalu, misalkan milimeter ke desimeter, maka naik atau turun? Naik. Naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Maka dibagi dengan 100. Sama halnya dengan kalau turun ya anak-anak ya. Kalau naik, misalkan dia naik 5 tangga, maka dibagi dengan 100.000. Dan seterusnya. Nah, di sini ada lengkap ya. Misalkan naik 1 tangga, 2 tangga, dan seterusnya. Berikutnya kita akan belajar tentang konversi satuan panjang. Perhatikan contoh berikut. Misalkan 1 meter titik-titik berapa milimeter. Langkah yang pertama yang kita lihat adalah meter. Maka 1 meter berarti bermula dari meter. Meter kita lingkarin lagi tangga berikutnya yaitu milimeter. Kemudian kita lihat dari meter ke milimeter itu turun berapa? Ya, turun 3 tangga. Karena turun 3 tangga, maka dikalikan dengan 1000. Karena di sini 1 meter, maka 1 dikali 1000 hasilnya adalah 1000. Benar sekali. Sekarang coba kita berhitung. 4 kilometer sama dengan berapa meter, teman-teman? Kilometer ke meter, naik atau turun? Turun. Ternyata kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Karena dia turun 3 tangga, maka dikali dengan 1000. 4 dikali 1000 hasilnya adalah 4000. Jadi 4 kilometer sama dengan 4000 meter. Berikutnya, 12.000 meter sama dengan berapa kilometer? Langkahnya juga sama. Dari meter ke kilometer, dia naik atau turun? Ya, meter ke kilometer itu ternyata dia naik. Naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Karena dia naik 3 tangga, maka dibagi dengan 1000. 12.000 dibagi dengan 1000. Bisa kita coret sama-sama nolnya. 1, 2, 3. Kita coret nolnya 3. Maka tersisa 12 dibagi 1. 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Maka hasil 12.000 meter itu sama dengan 12 kilometer. Berikutnya 300 meter sama dengan berapa hektometer? Meter ke hektometer ternyata dia naik 2 tangga. Karena dia naik 2 tangga maka dibagi dengan 100. Menjadi 300 dibagi dengan 100. Yaitu hasilnya adalah 3. Maka 300 meter itu sama dengan 3 hektometer. Itu tadi anak-anak materi kita mengenai pengukuran panjang. Semoga teman-teman dapat memahami materi dari Misri dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau bingung boleh bertanya ketika pembelajaran berlangsung. Sekian materi dari Misri ucapkan terima kasih. Selamat